お姉ちゃんが来た。 Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita dijelaskan bagaimana Takemichi bisa terlempar jauh ke masa lalu. Itu karena kekuatannya diberikan kepada Maiki, dan Maiki lah yang membawa Takemichi ke masa lalu. Kini kedua sahabat itu membangun semuanya dari awal sehingga semua karakter bisa diselamatkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan lonceng berbunyi dan di sebuah ruangan Maiki bertemu dengan Takemichi. Di sana Maiki berkata setelah ini mereka tidak bisa lagi melakukan sesuatu yang gila. Dengan tatapannya yang sayu, Maiki berkata pada Takemichi jika setelah ini dia pasti sangat kesepian. Shin lalu berpindah ke Chifuyu yang lari dengan tergesa-gesa karena dia merasa sudah telat. Kemudian setelah sampai di gereja yang ia tuju, Chifuyu langsung merasa lega karena dia masih sempat menghadiri acara tersebut. Namun dari samping pintu, terdapat seseorang yang berkata pada Chifuyu bahwa dia sudah telat. Sontak Chifuyu langsung menengok siapa orang yang menyapanya, dan ternyata orang tersebut adalah Maiki dan juga Draken. Di sana, Draken langsung memberitahu Chifuyu tentang apa yang sudah dilakukan Maiki. Draken berkata Maiki sudah mengacau di balapan pentingnya, sehingga itu menyebabkan kekalahan bagi tim. Maiki yang mendengar hal itu hanya bisa tersenyum kecut. Lalu Chifuyu menjelaskan jika sekarang sudah 11 tahun sejak geng Tokyo Manji dibubarkan, sehingga semua orang sudah menempuh jalannya masing-masing. Kini Maiki sudah menjadi pembalap motor, sesuai dengan hobinya yang suka racing. Sementara Draken adalah mekanik dari tim Maiki yang bernama Top Manji. Di sana Maiki bercerita saat dia mengintip ke ruangannya Takemichi. Dia nampak sangat gugup. Sementara Draken menyuruh Maiki melihat sponsornya yang nampak kesal. Dia adalah Kokonoi dan juga Kisaki yang terlihat tidak senang karena berkat kekalahan Maiki, perusahaannya menjadi rugi besar. Kini Koko dan Kisaki adalah presidir dan wakil presidir dari sebuah perusahaan. Dua pria kaya raya itu benar-benar dari dunia yang berbeda dengan Chifuyu. Di sana, Koko dan Inui merasa kesal dengan Maiki yang gagal memenangkan balapan. Namun tiba-tiba muncul Izana Kurokawa yang memisahkan mereka semua. Dia berkata bahwa Kisaki dan Koko harus lebih banyak menghasilkan uang karena ia mengandalkan uang sumbangan dari mereka. Kini Izana mengelilingi dunia sebagai direktur dari sebuah organisasi nirlaba yang bernama Tenjiku. Kini menjadi sukarelawan untuk anak yatim piatu yang kurang mampu. Lalu kita ditunjukkan Haitani bersaudara yang dulu sangat ditakuti. Kini keduanya menjalankan sebuah klub malam. Tampilannya memang sangat meyakinkan untuk menjadi seorang bos klub malam. Lalu tiba-tiba terdengar teriakan seseorang yang berkata ada artis di sana. Kemudian setelah Chifuyu menoleh, ternyata mereka adalah Haruchio dan juga Kuaragi Senju yang sangat menawan pada hari itu. Keduanya bergaya layaknya model majalah terkenal. Kini Haruchio dan juga Senju merintis menjadi dua bintang YouTuber bersaudara yang sangat menawan. Pada hari itu, penampilan Haruchio memang sangat rupawan ketimbang hari-harinya saat mulutnya sobek. Sementara Senju, kecantikannya memang tiada tara di universe manapun. Sementara itu, kakaknya sang dewa perang Takeomi muncul dengan pakaian mewah serta aksesoris di tangan. Dia kini menjadi produser dari kedua adiknya, sehingga keuangan mereka membaik. Ocehan Takeomi langsung diejek pemimpinnya dahulu, yaitu Sano Shinichiro. Kini kakak tertua Maiki tersebut tetap menjalankan SS motor bersama dengan Inui yang juga kerja di sana. Tak ketinggalan, dynamic duo Waka dan Benkei juga hadir di pernikahan Takemichi. Di sana, Waka berkata jika tingkah Shinichiro seperti anak manja. Sementara Benkei berpikir supaya Takeomi lebih baik diam saja. Kini Waka dan Benkei membuka gym bela diri. Lalu akhirnya kita ditunjukkan sosok ketua Rokuhara Tandai dahulu. Terano Shout muncul sembari berteriak menantang Maiki berduel. Sekarang dia adalah juara kelas berat seni bela diri asing. Ketika dulu dia datang ke Jepang, Shout sering nongkrong di gym Gojo milik Waka dan Benkei. Sementara itu mantan ketua Black Dragon Shiba Taiju kini memiliki banyak restoran. Lalu Hakai sudah menjadi model papan atas luar negeri dengan Yujuha sebagai manajernya. Mitsuya tentu saja menjadi seorang perancang busana muda yang sedang naik daun.
Lalu Pachin dan Pehyan memiliki sebuah real estate. Tak ketinggalan, dua Kawata bersaudara juga tetap menjalankan toko ramen bersama. Sementara tak lupa kelompok kecil Takemichi sewaktu SMP. Akun kini menjadi penata rambut. Takuya bekerja sebagai apoteker. Makoto meneruskan kuil keluarganya. Sementara Yamagishi kini seorang pegawai negeri. Tak lupa kita ditunjukkan Hanma Suji yang sedang memarkirkan motornya. Ia tahu acara seperti ini terkadang membosankan, tapi ia tetap akan merayakannya. Kini Hanma menghabiskan hari-harinya menjelajahi dunia sebagai fotografer lepas, sebuah pekerjaan yang tidak pernah kita duga. Sementara itu Naoto, pemicu pertama Takemichi melompati waktu, kini menjadi seorang jurnalis majalah okultisme. Lalu Emma yang manis tetap menjadi nyonya rumah tangga di rumah Maiki dan keluarganya. Walaupun hubungannya dengan Drake nampaknya juga tetap dekat. Sementara Chifuyu sendiri, dia kini menjadi bos dari dua orang di belakangnya, yaitu Baji dan juga Kajutora. Di sana keduanya bertanya kenapa Chifuyu bisa terlambat. Kini Chifuyu adalah seorang presidir dari Pack Jilen, dan dia memiliki dua karyawan yang tidak kooperatif, yaitu Baji dan juga Kajutora. Chifuyu dan Baji mengobrol mengenai kondisi Baji yang masih menjadi pelajar. Sementara di belakang mereka nampak Tyrannosaurus sedang mengejar Maiki untuk ngotot mengajaknya berduel. Chifuyu dan Kajutora mengajak Baji hingga membuatnya sangat kesal. Kini semua orang mengikuti jalannya masing-masing, jalan yang mereka ingin tempuh sebagai seorang manusia dewasa. Hari ini semua orang berada di puncak kebahagiaan mereka. Acara pernikahan segera dimulai. Semua orang yang menghadiri acara tersebut kusuk menjadi saksi kisah cinta Takemichi dan juga Hinata. Pengantin pria Takemichi, apa kau bersedia menjadikan Hina sebagai istrimu untuk sepanjang hidupmu? Apa kau bersedia mengabdikan diri dengan segala ketulusan padanya? Dengan jawaban yang lantang dan tegas, pada hari itu Takemichi menegaskan jika dia bersedia melakukan hal tersebut. Tak terasa, perjuangan berat yang Takemichi inginkan kini telah tercapai, sehingga membuatnya tak kuasa menitikkan air mata. Chifuyu yang melihat hal tersebut juga tersenyum melihat kebahagiaan Takemichi, karena Chifuyu tahu bahwa Takemichi tidak menerima semua kebahagiaannya hari ini dengan cara yang instan. Chifuyu tidak tahu kenapa, tapi di suatu tempat di belakang kepalanya, ia mengingat semua perjuangan Takemichi, mulai dari saat kematian Baji hingga saat ia harus melawan geng Tenjiku. Chifuyu seperti mengingat momen itu dengan samar-samar di kepalanya. Semua perjuangan panjang Takemichi hingga menuntunnya ke jalan bahagia seperti hari ini. Berkali-kali babak belur, berkali-kali kegagalan, Takemichi tetap melewatinya dengan pantang menyerah. Tak peduli berapa kali kegagalan menghampirinya, Hanagaki Takemichi tidak akan pernah menyerah. Itu adalah kunci Takemichi bisa terus berjalan di atas pecahan penderitaan yang ia alami. Hingga akhirnya di ujung nyawanya, Takemichi berhasil menciptakan sebuah keajaiban. Kini Takemichi sudah sah menjadi suami dari Hinata, dan sebagai sepasang suami istri, keduanya diperbolehkan untuk berciuman satu sama lain. Dengan menatap nanar Takemichi, Hina berpesan untuk membahagiakan dirinya. Takemichi dengan senyuman optimis tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin agar kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga kecilnya kini. Lalu dengan perasaan tulus nan membahagiakan, Takemichi mencium Hina saat itu juga. Sebuah perjalanan panjang yang harus Takemichi lewati untuk berada di titik ini. Hal itu membuat Chifuyu tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu bagaimana perjuangan Takemichi untuk sampai di titik ini. Lalu sedetik kemudian, semua orang yang ada di sana berlari menghampiri Takemichi. Mereka meloncat bersama ke arah Takemichi. Tidak ada kesedihan di sana. Hari itu semua kebahagiaan menyelimuti pernikahan Takemichi dan juga Hinata. Kini semua perjuangan Takemichi terbayarkan dengan lunas atas kebahagiaan yang ia rasakan hari itu. Selamat Takemichi. Itulah kalimat kebahagiaan dari semua teman-teman Takemichi. Dengan senyuman yang lepas dari Hina, lalu juga senyuman optimis dari Takemichi, dia mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada teman-temannya, dan terutama pada kalian, pembaca manga Tokyo Revengers yang telah setia menemani perjalanan Takemichi menjadi penguasa geng di Jepang. Terima kasih kepada kalian semua yang telah setia menunggu pembahasan Tokunime. Dengan ini, maka manga baku hantam Tokyo Revengers telah resmi tamat. Semoga kalian mendapatkan hal baik dari perjalanan Takemichi bersama Maiki dalam membangun Tokyo Manji. Sampai jumpa di lain kesempatan.